Sejak awal, banyak pihak menilai munculnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden bukanlah peristiwa politik biasa. Bukan sekadar keberuntungan atau momentum politik, tapi lebih seperti sebuah jalan yang sudah disiapkan dan disterilkan dari jauh-jauh hari. Sejumlah kalangan mensinyalir bahwa ada rekayasa hukum yang sistematis, dari Mahkamah Konstitusi hingga Komisi Pemilihan Umum. Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Setelah putusan MK nomor 90 yang melonggarkan batas usia cawapres, KPU justru menerbitkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang di dalamnya terdapat pasal 18 ayat 3. Pasal yang membuka peluang bagi seseorang tanpa ijazah SMA tapi memiliki ijazah perguruan tinggi untuk tetap bisa maju. Publik pun bertanya-tanya, mengapa pasal ini tiba-tiba muncul di saat Gibran tengah dipersiapkan maju sebagai cawapres? Apalagi, informasi yang beredar luas menunjukkan bahwa status ijazah SMA Gibran tidak pernah bisa ditunjukkan secara resmi. Ia hanya memiliki surat keterangan penyetaraan, bukan ijazah yang sah dari sekolahnya. Pertanyaannya, apakah KPU memang sengaja mengakomodasi situasi ini agar Gibran tetap bisa melaju ke Pilpres 2024 tanpa hambatan administratif? Secara hukum, pasal tersebut memang tampak netral. Namun, bila dilihat dari timing dan dampaknya, muncul kesan kuat bahwa regulasi itu bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan produk politik yang melayani kepentingan kekuasaan. Itulah yang disebut banyak pakar sebagai bentuk instrumentalisasi lembaga negara, di mana institusi yang seharusnya independen berubah menjadi alat untuk melanggengkan dinasti politik. Dalam konteks ini, KPU bukan hanya penyelenggara pemilu, tapi juga aktor politik yang ikut menentukan arah kekuasaan. Pasal yang seharusnya mengatur justru menjadi pintu manipulasi. Dan di balik semua itu, ada satu narasi besar yang terus bergema, bahwa hukum bisa diubah, diatur, bahkan disesuaikan, selama kekuasaan menghendakinya. Publik tentu berhak marah, sebab setiap perubahan aturan semestinya lahir dari kebutuhan demokrasi, bukan dari kalkulasi politik keluarga penguasa. Dan ketika masyarakat menyaksikan sendiri bagaimana lembaga sekelas KPU bisa begitu lentur terhadap kepentingan tertentu, maka yang dipertaruhkan bukan hanya legitimasi pemilu, tapi juga kepercayaan terhadap hukum itu sendiri. Jika ini dibiarkan, presiden berbahaya akan muncul, bahwa siapapun yang berkuasa bisa memesan hukum sesuai seleranya. Dan itu berarti demokrasi sudah berubah menjadi panggung sandiwara, di mana semua peran sudah ditulis sebelum pertunjukan dimulai. Pertanyaannya sekarang, apakah rakyat akan terus diam menyaksikan hukum dibengkokkan demi satu nama, satu keluarga, dan satu tujuan politik? Ataukah kita masih punya keberanian untuk menuntut keadilan dan integritas hukum yang sesungguhnya? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar, karena suara publiklah yang bisa menekan agar hukum tak lagi dijadikan alat politik. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kesadaran publik tentang permainan kekuasaan ini semakin meluas.